Setelah menjajah Indonesia sejak 1942 silam, Jepang takluk di tangan sekutu Belanda pada 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang pun terdengar bersamaan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang dipimpin oleh Chairul Saleh kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga tidak lepas dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Setelah berita kekalahan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, Sultan Syahrir, golongan muda, mendesak Muhammad Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun usul Syahrir ditolak karena proklamasi kemerdekaan Indonesia diserahkan pada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menganggap PPKI adalah organisasi bentukan Jepang, meski anggotanya orang Indonesia. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, Soekarno dan Doresmo. Hatta kemudian dibawa keluar kota untuk menjauhkan pengaruh Jepang. Golongan muda khawatir kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang. Untuk menghalangi proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Hatta kemudian diamankan di Rengas Dengklok atau Markas Peta, berada 15 kilometris dari Kedung Gede, Karawang. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Sobarjo, golongan tua bersama Wikana, golongan muda, mengadakan kesepakatan untuk proklamasi di Jakarta. Laksamana Maeda membolehkan rumahnya menjadi tempat perundingan untuk membuat naskah proklamasi. Kesepakatan tersebut membuat Yusuf Kunto dari pihak pemuda membawa Ahmad Sobarjo menjemput Soekarno ke Rengas Dengklok. Malam hari pada 16 Agustus 1945, rombongan sampai ke Jakarta. Soekarno dan Hatta diarahkan untuk menuju rumah Laksamana Maeda dengan maksud menyusun isi teks proklamasi. Sementara di ruang depan juga ada Sayuti Melik, Soekarno, B.M. Diah, dan Sudiro. Tak dapat dipungkiri bahwa saat itu ada intervensi dari prajurit Jepang, yakni Shigetada Nishijima, yang menyarankan agar perpindahan kekuasaan hanya dari aspek administratif. Meski begitu, Soekarno tetap bersikeras agar terjadi transfer of power. Perdebatan tersebut menghasilkan pemikiran yang berbeda. Akhirnya, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kemudian Sayuti Melik menyalin dan mengetik menggunakan mesin tik di kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Usai teks proklamasi selesai ditulis, terjadilah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.